Non-Kristen bersunat menyesal atau bangga? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari KFU. Non-Kristen sunat, mestinya itu menyesal atau bangga? Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Paskah. Paskah itu untuk orang Yahudi doang. Sunat juga hanya untuk orang Yahudi doang. Di luar Yahudi tidak boleh sunat. Justru kalau sunat itu berdosa di hadapan Allah ya. Sunat itu ada di Kejadian 17 ayat 10 sampai 13, 10, 11, 12, 13. Umur 8 hari laki-laki, bayi laki-laki umur 8 hari disunat. Di situ ditulis dikerat kulit katan ya, kulupnya, dikerat kulit katan atau kulupnya. Semua orang Yahudi laki-laki termasuk para pembantu-pembantu atau babu-babu atau budak-budak ya, laki-laki yang ikut lahir di situ harus ikut disunat ya. Jadi kalau orang Yahudi punya budak, kadang-kadang kebanyakan budaknya ini orang Arab ya. Ya, orang Arab budaknya, orang-orang dari garis keturunan Arab ya, harus ikut disunat. Lalu berkembang ya, orang-orang di luar Yahudi ikut sunat, mestinya menyesal atau bangga? Ya, harusnya menyesal. Karena ketika Anda mengambil keputusan untuk sunat, maka Anda sebenarnya tidak punya hak, justru malah melanggar. Melanggar, waktu itu disebutnya hukum Taurat. Sunat itu termasuk salah satu hukum Taurat dari 613. Contoh, orang di sini ya, di negara sini sunat. Kalau Anda sunat, artinya kamu login jadi orang Yahudi. Tapi bukan masuk Yahudi yang benar, Yahudi yang palsu, karena Anda bukan orang Yahudi. Ya, dosa Pak, dosa. Jadi kalau non-Kristen sunat itu mestinya menyesal. Anda berdosa terhadap Allah. Sunat hanya khusus untuk orang Yahudi. Sama dengan Paskah. Paskah juga hanya khusus untuk orang Yahudi. Bangsa lain dilarang ikut Paskah. Kejadian 12 ayat 43. Ya. Anda bangga? Pak, kami bangga sunat, Pak. Bahkan sunat kami jadikan syarat untuk masuk di dalam agama kami. Sunat itu hanya untuk Yahudi. Junjunganmu disunat nggak? Ya, tokohmu atau junjunganmu saja tidak disunat. Bagaimana sunat Anda jadikan sebagai aturan untuk masuk di dalam keyakinanmu? Wah, ini baru pencerahan ini Pak. Ternyata sunat itu memang hanya untuk Yahudi, betul. Pak, kalau sunat kesehatan gimana Pak? Boleh, nggak apa-apa itu. Sunat yang untuk kesehatan tidak apa-apa. Bukan sunat yang karena iman ya. Karena Anda beriman bahwa aku tuh harus sunat. Salah, kamu nggak punya hak. Makanya di luar Kristen sunatnya itu kan ya sesuka-suka sendiri toh. Ya, ada yang udah SD kelas 5 sudah rambutan ya toh. Ya, sesuka-suka mereka lah. Kapan libur sekolah baru dia disunat seperti itu ya. Tidak sah Pak, tidak sah. Di samping tidak sah juga Anda login, Anda masuk jadi Yahudi. Yahudi yang mana Pak? Yahudi palsu, jemaah iblis. Itu di Alkitab disebut begitu. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Jadi di luar Kristen yang sunat, Anda masuk jadi Yahudi, tapi Yahudi palsu, jemaah iblis. Ya, sunat itu hanya untuk orang Yahudi kok. Very very clear.
Berfirmanlah Tuhan pada jemaat-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan. Bersabdalah Allah dengan kuasa-Mu, siapkan diri, siapkan hati. Kuasa firman dari Allah sanggup untuk merubah. Beriman pada Kristus. Firman telah kau sampaikan, takkan pernah berlalu sampai selamanya. Kuasa firman dari Allah untuk merubah. Beriman pada Kristus. Firman telah kau sampaikan, tak lu sampai selamanya. Jadi Bapak Ibu, very clear, bagi di luar Kristen, kalau kamu sunat, kamu login atau masuk jadi Yahudi palsu, jemaah iblis. Harusnya nyesal. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.